DPR tantang Jokowi turun gunung atasi puluhan TKA asal Cina masuk ke Indonesia saat PPKM darurat. Kebetulan saya ketinggalan pesawat siang. Akhirnya saya berangkatnya dini hari jam 2 pagi. Saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana ceritanya dengan situasi pandemik saat ini. Saya bertemu dengan ribuan, minimum mungkin 300 sampai 500 orang lah yang antri di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka antri tanpa pembatasan COVID maupun juga melalui protokol Prokes. Di sini tidak ada sedikit pun melaksanakan kegiatan pertama untuk melaksanakan karantina. Dan kebetulan saya pada saat itu ke Manado melaksanakan tugas. Saya bertemu langsung, mungkin penumpang domestik tidak lebih dari 30 orang. Sisanya seluruhnya adalah masyarakat Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak bisa berbahasa Inggris. Dan saya tanyakan kepada teman-teman di bandara, ini sejak kapan? Ini setiap malam. Dan mereka bagusnya tibanya adalah selalu dini hari, di saat-saat kita sudah hampir tidak ada penerbangan lagi. Saya perlu menyampaikan ini karena saya peduli bagaimana situasi dan kondisi COVID saat ini yang kita gaung-gaungkan bersama-sama. Pembatasan, bahkan masyarakat Indonesia ini dilarang untuk mudik, sementara mereka di sini bebas masuk. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan Pak Menteri. Ada satu, bagaimana ini pihak imigrasi di kementerian ini bisa menjelaskan hal ini bisa terjadi, dan ini setiap malam. Nah, boleh silakan nanti dikunjungin Bandara Soekarno-Hatta. Mereka harusnya melaksanakan karantina dulu, baru mereka melaksanakan penerbangan berikutnya. Mereka baru tiba dari Tiongkok langsung melaksanakan perjalanan ke Manado. Nah, ini kalau mereka langsung directly dari Tiongkok langsung ke Manado atau directly langsung ke Kendari atau Morowali, mungkin saya no problem. Nanti di sana bisa melaksanakan karantina. Tetapi ini tiba dari Tiongkok langsung Jakarta tidak melaksanakan protokol COVID, langsung directly. Kita bertemu langsung dengan mereka, sementara kita setiap jalan wajib dilaksanakan antigen, PCR. Mereka tidak ada lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nah, ini cukup berbahaya Pak Menteri. Yang kedua, ini yang membuat warga negara ini bisa masuk ini di tengah-tengah situasi pandemik, pembatasan arus keluar masuk di Indonesia, ini fasilitasnya, ini fasilitas apa yang diberikan ini sehingga bisa memastikan kesehatan bukan hanya para turis tetapi juga warga kita, karena kita satu pesawat. Selama ini saya tanyakan mereka, terkadang mereka charter langsung pesawat, tetapi ini mereka menggunakan pesawat komersil bersama-sama dengan kita semua. Kalau kita mendukung kebijakan kabupaten ya terhadap investasi ini, artinya begini, kalau ada tenaga kerja yang masuk, itu sudah disampaikanlah ke pemerintah supaya pemerintah tidak resah, masyarakat tidak resah. Kalau kita sekarang tenaga kerja lokal saja sudah dirumahkan, terus mereka enaknya masuk, ini sistem seperti apa ini? Kita juga bingung. Ya, oleh karena itu kalau kita sikap kita DPR jelas-jelas bahwa ini tidak sepakat dengan kedatangan 500 TKA. Kita satu bahasa dengan pemerintah, satu bahasa dengan Bupati Konawe bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Kita menolak. Kita menolak. Dengan demikian salah Perpres itu kalau tujuannya mempermudah izin TKA itu untuk menaruh investasi. Karena faktanya di lapangan, seiring masuknya investasi Cina, seiring itu pula membanjirnya. Catatan kami hampir 1 juta orang sekarang TKA Cina unskilled workers atau tenaga kerja tidak terampil masuk bekerja di Indonesia. Dengan demikian bertentangan dengan tujuan Perpres, dan yang kedua bertentangan dengan tujuan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru karena diisi oleh TKA. DPR tantang Jokowi turun gunung atasi puluhan TKA asal Cina masuk ke Indonesia saat PPKM darurat. Anggota DPR RI Komisi 5 Syahrul Aidi menentang Presiden Joko Widodo turun gunung mengatasi masalah masuknya puluhan TKA asal Cina ke Indonesia di saat PPKM darurat. Presiden turun tangan dan tegas hentikan masuknya TKA asing saat pandemi, ujarnya kepada wartawan dalam keterangannya diterima pojok1.id di Jakarta Kamis 8 Juli.
Ia juga meminta Presiden Jokowi menutup akses bandara internasional sebagai pintu masuknya TKA Cina ke Indonesia. Tak hanya itu, orang nomor satu di Indonesia itu juga dimintai mengeluarkan peraturan presiden atau perpres perihal dengan hal tersebut. Jalur internasional sebagai pintu masuknya TKA ini segera ditutup. Kapan perlu presiden keluarkan perpres terkait itu? Begitulah kata Sahrul. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, jika akses bandara internasional dibiarkan dibuka, bukan tidak mungkin PPKM darurat yang diterapkan pemerintah akan gagal karena akan berpotensi masuknya virus varian baru. Perjalanan internasional baik itu melalui mode darat, laut, dan udara harus dilarang. Karena selama ini telah terbukti sumber COVID-19 dan beberapa varian memang selalu berasal dari luar negeri, begitulah pungkasnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 20 TKA Cina tiba di Bandara Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 3 Juli. Kedatangannya itu masuk pada hari pertama PPKM darurat Jawa Bali. TKA asal Cina tersebut masuk ke Sulawesi untuk bekerja di perusahaan smelter yang terletak di Kabupaten Bataeng, Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan Dodi Karnida mengatakan TKA tersebut tiba di Makassar melalui penerbangan domestik dari Jakarta. Kalau toh ada itu, sudah diisolasi mandiri di Jakarta karena Bandara Sultan Hasanuddin tidak dibuka internasionalkan. Begitulah kata Dodi Minggu 4 Juli. Yang menambah kedatangan mereka di masa PPKM darurat Jawa Bali atas dasar izin pemerintah. TKA bisa masuk ke Indonesia jika sesuai dengan peraturan presiden atau perpres untuk ditempatkan bekerja di proyek strategis nasional. TKA boleh masuk, tapi TKA yang masuk dalam bekerja proyek strategis nasional yang ditentukan oleh peraturan presiden. Jadi di Sulawesi Selatan ada proyek strategis nasional yang ada di Bantaeng. Begitulah ungkapnya. Desakan Jokowi mundur makin kencang, pengamat wajar karena presiden sudah gagal. Desakan terhadap Presiden Joko Widodo untuk mundur semakin kencang di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Beberapa waktu terakhir ramai di media sosial tagar-tagar yang meminta Jokowi mengibarkan bendera putih. Pada Selasa 6 Juli 2021, netizen memplesetkan PPKM jadi Pak Presiden kapan mundur, hingga trending di media sosial Twitter. Desakan kepada Jokowi untuk mundur kembali menjadi trending topik di Twitter melalui tagar Bapak Presiden menyerahlah, Rabu 7 Juli. Isu ini mendapat sorotan dari pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara Refli Harun. Menurut Refli, munculnya desakan Jokowi mengibarkan bendera putih muncul karena kegagalan Presiden menjalankan amanat konstitusi. Kegagalan itulah yang menurut Refli menjadi pemicu utama isu Jokowi diminta mundur semakin mengencang. Diukur dari amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka sesungguhnya Presiden Jokowi sudah gagal. Presiden sudah gagal menjalankan amanat konstitusi, begitulah katanya dilansir dari kanal YouTube Refli Harun pada Rabu 7 Juli. Karena sudah gagal tersebut, ya wajar kemudian ada yang meminta untuk Presiden Jokowi mengundurkan diri, apalagi diperpanjang jadi singkat, Pak Presiden kapan mundur, begitulah tambahnya. Menurut Refli, kegagalan Presiden menjalankan amanat konstitusi bisa dilihat dari cara pemerintah menangani pandemi COVID-19. Refli membeberkan pengalamannya saat sang mertua tak mendapat fasilitas kesehatan yang memadai di masa pandemi karena kapasitas rumah sakit tak cukup. Hal ini dianggap sebagai petanda bahwa pemerintah gagal melindungi masyarakat sesuai amanat konstitusi. Kenapa begitu? Karena saya mengalami sendiri, keluarga saya misalnya, mertua saya yang saat ini kita antar ke rumah sakit tetapi memang tidak ada fasilitas rumah sakit yang nyaman dan layak lagi sekarang untuk COVID-19 karena sudah overload, termasuk juga di unit-unit gawat darurat, jadi pasrah saja, begitulah tuturnya. Pemerintah yang sebenarnya sudah gagal dalam mengimplementasikan mewujudkan menjalankan amanat konstitusi karena ternyata masyarakat tidak terlindungi. Masyarakat bahkan sekarang sudah bertaruh, sudah berjuang sendiri bagaimana mempertahankan hidup mereka masing-masing, begitulah tambahnya. Refli kemudian menyoroti soal tidak jelasnya pimpinan dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Padahal selama ini statementnya bahwa COVID-19 merupakan darurat bencana nasional. COVID-19 ini ada statementnya adalah darurat bencana nasional. Kalau darurat bencana nasional, maka kepemimpinan adalah kepemimpinan pusat atau nasional. Tetapi sering saya berkali-kali mengkritik tidak jelas governance penanganan COVID-19 ini.
siap landing sektornya. Begitulah tuturnya. Refli Harun menyebut perlu ada kejelasan terkait pemimpin dalam menangani COVID-19 di Indonesia seperti Menteri Kesehatan atau Kepala BNPB. Namun menurut Refli, yang terjadi adalah penyelesaian dari masalah COVID-19 di Indonesia seringkali dipercayakan kepada orang-orang tertentu saja. Karena ketidakjelasan tersebut akhirnya program seperti shortcut, dan akhirnya luhut lagi yang masuk menjadi kepercayaan untuk menyelesaikan. Lalu bagaimana dengan governance yang sudah misalnya disahkan dengan keputusan-keputusan presiden atau peraturan-peraturan presiden ini yang tidak jelas?